Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Wildani. Kita akan belajar berkaitan dengan digital marketing automation untuk digital marketing pendalaman. Oke, di sesi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana caranya teman-teman mengevaluasi dan mendapatkan insight dan rekomendasi dari proses marketing yang sudah teman-teman lakukan. Oke, nah sekarang di sesi terakhir kita akan membahas lebih dalam bagaimana caranya otomasi itu bisa membantu teman-teman sebagai seorang marketer nantinya. Oke, kita bahas lebih dalam. Oke, kita perkenalan dulu. Tadi saya sudah infokan, nama saya Wildani Supriyadi. Bisa panggil Wildan, saya selaku Head SME Digital Marketing dan Consultant Lead. Profesional dengan pengalaman lebih dari 5 tahun di bidang digital marketing dan pengembangan produk. Seperti itu. Nah, untuk outline pembelajaran kita akan bahas berkenaan dengan pengenalan tentang marketing automation itu seperti apa, penggunaan alat-alat marketing automation seperti apa, dan personalisasi pengalaman pelanggan melalui AI. Nah, kita akan bahas pengenalan tentang marketing automation, kita bahas definisi dan manfaat marketing automation itu apa saja, komponen utama pada marketing automation itu apa saja, dan membangun customer journey yang efektif seperti apa. Lalu untuk penggunaan alat-alat marketing automation, kita akan bahas eksplorasi tools marketing automation. So, apa saja yang bisa teman-teman gunakan nantinya? Implementasi email marketing, chatbot, dan otomasi customer support. Dan nanti kita juga bahas personalisasi pengalaman pelanggan melalui AI, baik itu penggunaan AI dalam digital marketing, segmentasi AI-driven untuk marketing automation, dan evaluasi dan optimasi strategi automationnya seperti apa. Oke, kita mulai dengan pengenalan tentang marketing automation. Nah, kita coba bahas dulu marketing automation itu apa. Seberapa penting dan seberapa powerful gitu ya marketing automation. Jadi memang marketing automation mengacu pada penggunaan teknologi untuk mengotomatisasi proses pemasaran yang berulang-ulang, seperti pengiriman email, manajemen media sosial, kampanye iklan, dan lainnya. Dan teknologi ini membantu mempersonalisasi pengalaman pelanggan, mempercepat proses konversi, dan meningkatkan efisiensi tim pemasaran. Jadi di satu sisi secara sederhananya teman-teman, coba bayangkan teman-teman punya banyak pelanggan gitu ya, punya banyak persona segmentasi pelanggan, teman-teman ingin mengotomatisasi bahwa konten ini akan diterima oleh orang A, konten ini akan diterima oleh orang B, konten ini akan diterima oleh orang C. Ketika prosesnya manual, itu tentunya sangat-sangat susah gitu ya untuk bisa mengotomatisasi itu semua. Nah, makanya di marketing sendiri itu ada proses bagaimana caranya mengotomisasi hal-hal tersebut. Jadi kalau misalkan kita lihat di gambar sebelah kanan, ada 6 steps untuk marketing automation secara sukses. Yang pertama, teman-teman harus tahu proses penjualannya teman-teman itu seperti apa. Produknya teman-teman itu seperti apa atau jasanya teman-teman itu seperti apa. Yang kedua, teman-teman harus mengetahui customer-nya teman-teman itu siapa. Lalu yang ketiga, teman-teman harus mendefinisikan strateginya. Yang keempat, teman-teman membuat required materialnya apa saja. Yang kelima, teman-teman coba buat seluruh orang tuh ada di ekosistem marketingnya teman-teman. Dan yang terakhir itu teman-teman tes strateginya teman-teman. Seperti itu. Oke, nah keuntungan otomatisasi itu apa saja? Kenapa ini tuh penting gitu ya? Dan di sini ada 4 hal yang bisa membuat otomatisasi itu menjadi hal yang memang perlu teman-teman lakukan. Yang pertama itu di efisiensi waktu dan biaya. Teman-teman bisa mengurangi waktu yang diperlukan untuk menjalankan kampanye dan tugas pemasaran yang tadinya tuh manual. Dan hal ini memungkinkan tim pemasaran untuk fokus pada strategi dan perencanaan. Jadi nggak fokus lagi yang sifatnya itu operasional, manual, dan sebagainya. Lalu ada peningkatkan personalisasi. Automation tools memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan pesan dan penawaran sesuai dengan tahap perjalanan pelanggan. Jadi tadi ya bisa dikustomisasi berdasarkan pelanggannya atau jenis pelanggan atau segmentasi pelanggannya. Seperti itu. Misalkan ada pelanggan yang di tahapan tuh masih explore. Oh, jadi konten atau promo yang kita berikan ke pelanggan ini lebih ke promo awareness saja.
Terus ada pelanggan yang memang dia tuh sudah loyal terhadap produknya teman-teman. Oh, berarti nanti promo atau program yang teman-teman berikan untuk orang-orang ini lebih ke promo loyalty. Misalkan teman-teman membeli 20 produk, itu akan mendapatkan gratis satu, misalkan itu promo loyalty. Gitu ya. Lalu juga ada lead nurturing. Jadi teman-teman memungkinkan pemeliharaan hubungan dengan prospek melalui email otomatis dan interaksi berbasis perilaku sehingga memperbesar peluang konversi. Dan yang terakhir ada analisis dan reporting. Jadi di sini marketing automation menyediakan data yang lebih terperinci tentang kinerja kampanye yang membantu dalam pengambilan keputusan berbasiskan dengan data. Seperti itu. Oke, baik. Nah, kita masuk ke tools selanjutnya. Jadi memang berbicara proses automation, salah satu automation yang pernah atau digunakan itu adalah HubSpot. Jadi memang HubSpot itu digunakan untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan melalui email automation, CRM terintegrasi, dan lead nurturing. Jadi salah satu contoh sukses yang memang menggunakan automation ini adalah HubSpot gitu ya untuk mengirimkan email otomatis berdasarkan perilaku pelanggan seperti itu. Nah, ini salah satu contoh suksesnya. Yang kedua juga ada e-commerce store. Jadi sebuah toko e-commerce yang menggunakan marketing automation untuk mengirimkan email pengingat kepada pelanggan yang meninggalkan keranjang belanja, ternyata itu bisa meningkatkan conversion rate hingga 25%. Jadi bayangkan teman-teman yang tadinya misalkan teman-teman tuh udah check out, udah masukin keranjang, tapi teman-teman tuh nanti dulu deh gitu ya bayarnya. Terus si e-commerce store ini berinisiasi nih untuk mengingatkan kembali, ini kamu tuh udah check out, udah masukin ke keranjang, tinggal di check out aja nih, tinggal dibeli aja nih. Jadi sesimpel mengirimkan email reminder ternyata bisa meningkatkan conversion sebesar 25% seperti itu. Oke, nah kita masuk ke komponen utama pada marketing automation. Kita mulai dari CRM, Customer Relationship Management. Nah, CRM itu apa? Seberapa penting CRM? Nah, jadi teman-teman, CRM ini itu adalah komponen inti dari marketing automation yang menyimpan semua data pelanggan dan memungkinkan tim pemasaran untuk mempersonalisasi komunikasi mereka. Jadi semuanya itu tuh mulai dari data, teman-teman. Jadi data pelanggan itu menjadi satu source atau satu sumber yang memang sangat powerful untuk bisa mengkustomisasi sekiranya pelanggan mana dapat promo apa, dapat rate mana apa. Nah, itu ada di strategi CRM. Nah, ini memungkinkan pemasaran yang lebih tepat sasaran nantinya dengan memberikan informasi terkait dengan interaksi pelanggan sebelumnya. Contoh, misalkan menggunakan data yang dikumpulkan oleh CRM untuk mengirimkan email promosi yang relevan atau penawaran khusus berdasarkan pembelian sebelumnya. Gitu. Jadi memang data pelanggan ini bisa menjadi data yang powerful untuk bisa membangun si customer relationship management ini. Lanjut di email automation. Nah, email automation atau push notification. Jadi kita mulai dari email automation yang mana memungkinkan pengiriman email yang dipersonalisasi secara otomatis. Jadi kalau misalkan teman-teman punya email dan emailnya itu kadang-kadang, halo Kak, eh, Kak Andi misalkan, kamu sudah membeli produk A, kami ada promo tambahan nih untuk kamu untuk bisa kamu beli misalkan. Nah, itu salah satu personalisasi email yang biasa digunakan oleh marketer. Jadi tadi ya, email automation memungkinkan pengiriman email yang dipersonalisasi secara otomatis sesuai dengan tahap perjalanan pelanggan. Dan sistem ini dapat mengirimkan email berdasarkan tindakan tertentu yang dilakukan pelanggan seperti membuka email, mengunjungi halaman produk, ataupun mengisi formulir. Contoh, mengirimkan email terima kasih setelah pembelian atau email selamat datang kepada pelanggan baru yang mendaftar. Jadi personalisasi ini tuh dibuat berdasarkan pelanggannya ada di tahapan mana secara funnel marketing dan pelanggannya dari sisi segmentasinya seperti apa. Itu bisa dipersonalisasi secara tepat gitu ya untuk mendapatkan result yang jauh lebih baik.
Lalu ada chatbots. Nah, jadi chatbots ini tuh adalah otomatisasi yang memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi dengan pengunjung situs web atau aplikasi secara real time. Nah, jadi nanti chatbots itu dapat menjawab pertanyaan pelanggan, memberikan informasi produk, dan membantu pelanggan melalui proses pembelian. Jadi kalau misalkan teman-teman buka WA gitu ya, ngechat ke salah satu produk, itu kadang-kadang yang ngebalas itu chatbot atau misalkan di marketplace itu chatbot. Nah, itu salah satu strategi yang dilakukan untuk bisa menjawab atau merespon kebutuhan para pelanggan itu secara cepat. Itu fungsinya chatbots. Karena kan kadang gitu ya, misalkan kita ada di kondisi lagi istirahat gitu ya, lagi toko tutup dan sebagainya, tapi sedangkan kadang-kadang pelanggan tuh nggak mau tahu, pengen direspon secepatnya. Makanya fungsi chatbot menjadi penting. Nah, di sini contoh sebuah brand fashion menggunakan chatbot untuk memberikan rekomendasi produk kepada pengunjung situs berdasarkan pilihan gaya atau preferensi warna yang mereka pilih. Seperti itu. Lalu ada lead scoring. Apa itu lead scoring? Jadi lead gitu ya. Lead itu adalah orang yang memiliki potensi membeli paling tinggi. Jadi teman-teman udah punya kontak WhatsApp-nya misalkan, udah punya alamat emailnya atau nomor teleponnya, itu bisa dikatakan sebagai lead. Yang mana teman-teman tuh bisa nyasar orang ini untuk bisa teman-teman berikan personalisasi strategi marketing. Itu leads, segitu ya. Nah, lead scoring apa? Jadi lead scoring itu adalah teknik untuk memberi nilai pada setiap prospek berdasarkan interaksi mereka dengan brand, seperti membuka email, mengklik iklan, atau mengunjungi situs web. Nah, prospek dengan skor tertinggi dianggap lebih siap untuk melakukan pembelian dan bisa ditargetkan lebih intensif. Jadi nanti teman-teman juga bisa scoring gitu ya, orang-orang yang ngechat teman-teman, itu tingkat orang-orang yang kemungkinan besar membeli itu seberapa besar, teman-teman bisa ranking. Contoh, jika seseorang mengunduh white paper atau menghadiri webinar, mereka bisa diberi skor tinggi dan kemudian dikirimkan informasi lebih lanjut atau tawaran eksklusif, misalkan ada kelas tambahan. Oke, ada kelas tambahan nih seharga 100.000. Nah, kita coba targetkan ke para peserta-peserta webinar yang memang secara persona itu merupakan persona atau lead paling tinggi dengan skor yang paling tinggi juga. Seperti itu. Atau misalkan tadi teman-teman memiliki total lead 100 dan dari 100 tersebut orang-orang yang sudah ada intensi untuk membeli itu ada di 20. Nah, teman-teman bisa fokuskan terhadap lead-lead yang memang menjadi lead prioritas yang memungkinkan atau memiliki kemungkinan besar untuk membeli produknya teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, kita masuk ke komponen utama pada marketing automation di integrasi automation tools dengan strategi pemasaran digital. Nah, apa sih marketing automation? Gitu ya, tadi kita sudah bahas lebih banyak, banyak sekali gitu ya marketing automation dan ternyata marketing automation itu tidak berfungsi secara terisolasi. Untuk hasil yang optimal, alat-alat otomatisasi ini tuh perlu diintegrasikan dengan strategi pemasaran digital yang lebih luas seperti SEO, PPC, dan media sosial. Contohnya, data yang dikumpulkan dari kampanye iklan PPC itu tuh ternyata bisa digunakan teman-teman untuk menyesuaikan pengiriman email otomatis dan konten media sosial, sehingga memberikan pengalaman yang lebih holistik kepada pelanggan. Jadi kalau misalkan teman-teman, misalkan lagi belanja gitu ya, atau lagi ke restoran ditanyain nama dan nomor HP, itu jangan heran, karena itu jadi salah satu strategi marketing mereka untuk ada di proses marketing automation, supaya nanti teman-teman masuk ke CRM-nya mereka, masuk ke database-nya mereka, dan mereka bisa personalisasi sekiranya campaign apa yang paling pas untuk teman-teman. Gitu. Terus misalkan ada teman-teman ke supermarket sering ditanya, Kak sudah punya member atau belum? Nah, ketika teman-teman membuat member, teman-teman memberikan data gitu ya, salah satunya data email atau nomor telepon, itu bisa menjadi database mereka untuk personalisasi campaign marketing. Nah, itu salah satu contohnya. Seperti itu. Oke, baik kita lanjut ke membangun customer journey yang efektif. Jadi gimana sih caranya membangun customer journey, personalisasi dan otomatisasi itu yang lebih efektif?
Jadi kita masuk ke perancangan automation flow dari awareness hingga conversion. Oke, kita masuk ke customer journey. Customer journey itu apa? Jadi kalau misalkan kita berbicara funnel marketing gitu ya, customer journey itu adalah proses yang dilalui oleh pelanggan dari pertama kali mereka menyadari produk atau layanan hingga mereka melakukan pembelian. Jadi misalkan mereka pertama kali mengetahui produk A itu di Instagram. Nah, dari Instagram itu tuh journey selanjutnya tuh kemana? Apakah melalui website, ataukah melalui email, ataukah melalui profile visit Instagram, TikTok, dan sebagainya, itu customer journey. Hingga pada ini nanti mereka melakukan purchase atau conversion, itu tuh di mana? Itu customer journey, gitu ya. Dan marketing automation memungkinkan untuk merancang automation flow yang mengarahkan pelanggan melalui setiap tahap perjalanan ini dengan konten yang sesuai pada waktu yang tepat. Seperti itu. Nah, marketing funnel ini menunjukkan perjalanan pelanggan dari tahap kesadaran, awareness hingga advokasi. Jadi misalkan, oh ternyata orang-orang tuh di fase awareness itu, journey pertamanya itu mereka melihat melalui media sosial, iklan TV, dan hubungan masyarakat. Nah, dari tahapan awareness tersebut, masuk ke tahapan consideration. Mereka mengconsider atau mempertimbangkan untuk membeli produknya itu di pencarian organik, marketing, blog, dan sebagainya. Di tahapan conversion, mereka journey-nya itu ada di uji coba gratis, targeted campaign, dan remarketing. Di activation-nya melalui pembelian, booking, dan langganan. Loyalty-nya itu di sistem member, poin belanja, dan di advokasinya itu di review produk. Jadi di setiap tahapan funnel tuh ada tempat mereka melakukan journey tersebut. Itu dinamakan customer journey. Seperti itu. Nah, tadi pertama tahapan awareness, di tahap ini pelanggan mungkin baru pertama kali mendengar tentang brandnya teman-teman. Menggunakan iklan digital dan konten edukatif yang dipersonalisasi akan membantu memperkenalkan mereka ke produk atau layanannya teman-teman. Itu di tahapan awareness. Jadi tahapan awareness itu adalah tahapan di mana teman-teman tuh mengedukasi para customer dengan objektif bagaimana caranya customer tuh mengetahui produknya teman-teman. Seperti itu tahapan awareness. Nah, lanjut di tahapan consideration. Nah, di tahapan consideration, setelah pelanggan mengetahui produk teman-teman, mereka akan mempertimbangkan nih, apakah produk tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak. Nah, journey atau tempat yang paling pas untuk tahapan consideration ini seperti email nurturing, webinar, atau demo produk dapat membantu memberikan lebih banyak informasi ternyata untuk bisa mempertimbangkan membeli atau tidak. Lalu ada di tahapan decision. Nah, di tahapan ini pelanggan siap untuk membeli nih teman-teman. Menawarkan diskon eksklusif, penawaran waktu terbatas, atau testimonial pelanggan dapat membantu mendorong mereka untuk mengambil keputusan pembelian. Oke, nah di sini ada studi kasus customer journey berbasis automation untuk perusahaan software as a service. Nah, di sini dibagi ke dalam 3 tahapan. Yang pertama, awareness. Journey-nya gimana nih? Oh, ternyata untuk mendatangkan awareness, kita gunakan iklan media sosial untuk menarik pengguna baru. Setelah mendaftar untuk uji coba gratis, email otomatis dikirim untuk mengedukasi mereka tentang fitur-fitur mereka. Oke, itu tahapan awareness. Nah, masuk ke tahapan consideration. Kita coba deh berikan undangan untuk webinar atau sesi pelatihan, dan pada tahap decision, mereka diberikan penawaran diskon untuk langganan tahunan, yang berhasil meningkatkan konversi sebanyak atau sebesar 40% ternyata. Nah, lalu di tahapan yang terakhir itu di tahapan decision. Tahapan ini kita coba berikan penawaran diskon untuk langganan tahunan, yang berhasil meningkatkan konversi sebesar 40% juga. Seperti itu. Nah, di sini contoh e-commerce fashion brand, jadi sebuah brand fashion mengembangkan customer journey otomatis berdasarkan perilaku pengunjung situs web. Dan ini ternyata, teman-teman, berhasil meningkatkan konversi pada pengunjung yang baru pertama kali mengunjungi situs. Nah, strateginya seperti apa? Oke, yang pertama, pengunjung mengunjungi halaman produk mereka. Yang kedua, lalu pengunjung dikirimkan email dengan rekomendasi produk serupa dan diskon untuk pembelian pertama. Seperti itu.
yaitu berkenaan dengan proses otomatisasi menggunakan customer journey. Nah, kita masuk ke penggunaan alat-alat marketing automation itu seperti apa sih? Gitu ya. Oke. Oke, kita masuk ke eksplorasi tools marketing automation. Yang pertama itu ada Mailchimp. Nah, Mailchimp itu apa? Jadi Mailchimp itu adalah salah satu alat marketing automation yang paling populer terutama untuk email marketing. Nah, jadi Mailchimp mampu mengotomatisasi email marketing seperti pembuatan email yang dipersonalisasi, otomasi pengiriman, dan analisis kinerja email. Dengan Mailchimp, perusahaan dapat mengolah kampanye email yang terintegrasi dengan data pelanggan, segmentasi, dan laporan yang dapat membantu meningkatkan hasil kampanye. Jadi Mailchimp ini tuh semacam CRM ya teman-teman. Jadi teman-teman misalkan tadi ingin mempersonalisasi segmentasi target marketnya teman-teman itu sangat memungkinkan teman-teman menggunakan Mailchimp. Seperti itu. Nah, oke. Nah, kita coba lihat penggunaan Mailchimp itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi ini tampilannya. Jadi nanti teman-teman silakan untuk buka Mailchimp gitu ya di Google. Nanti teman-teman silakan untuk daftar secara gratis itu memungkinkan. Jadi silakan untuk dicoba saja gitu ya. Nah, di sini tampilan awalnya seperti ini. Nanti teman-teman disajikan tampilan seperti ini dan teman-teman nanti bisa memilih gitu ya otomasinya seperti apa. Jadi misalkan di sini teman-teman ada home, ada campaign, tempat campaignnya teman-teman itu seperti apa dan di sini ada automation. Nah, di sini ada all journey gitu ya. Nah, atau misalkan teman-teman bisa di pre-build journey, jadi di sini ada recommendation journey apa yang bisa teman-teman atau ingin teman-teman gunakan dalam mengenerate Mailchimp ini. Nah, misalkan di sini teman-teman ingin mempersonalisasi welcoming new contacts. Jadi ketika teman-teman mendapatkan kontak baru, teman-teman ingin mengirimkan email secara otomatis ke para penggunanya. Atau misalkan ada teman-teman punya website dan ada user yang login terhadap websitenya teman-teman dan teman-teman ingin mengirimkan email secara personal. Itu bisa seperti ini. Misalkan contoh teman-teman klik welcome new customer. Nah, di sini ada rekomendasinya seperti apa. Ketika kontak sign up for email akan mengirimkan email secara otomatis. Seperti itu. Misalkan kita gunakan journey-nya. Nah, nanti audiensnya juga bisa kita pilih ya, teman-teman. Audiensnya itu seperti apa gitu. Nah, ini terkait dengan journey-nya bisa teman-teman set. Nah, misalkan teman-teman ingin membuat emailnya seperti apa gitu ya, kepada siapa emailnya, audiensnya bisa teman-teman edit, subjeknya apa, schedule-nya kapan, itu bisa teman-teman personalisasi secara personal. Dan di sini teman-teman juga bisa menggunakan template-template yang lucu gitu ya dari Mailchimp-nya itu sendiri untuk bisa teman-teman gunakan dalam proses pengiriman email. Dan ini bisa disesuaikan berdasarkan brand-nya teman-teman. Misalkan kita gunakan welcoming emailnya yang ini nih. Oh, ini berbayar, kita coba yang ini. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi nanti teman-teman di sini bisa personalisasi, teksnya seperti apa, blog-blog atau feature-featurenya seperti apa. Ini bisa sangat dengan mudah teman-teman personalisasi. Misalkan di sini teman-teman mau edit, selamat datang, itu juga memungkinkan. Gitu ya, selamat datang di brand A. Nah, teman-teman misalkan ingin direct gitu ya, button ini tuh ke WhatsApp. Misalkan wa.me/62 bla 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 bla. Itu juga bisa. Gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa send test di sini. Nah, ini terkait dengan kustomisasi email gitu ya, teman-teman. Dan di sini juga teman-teman bisa membuat audiensnya teman-teman. Bisa membuat segmentasi gitu ya. Teman-teman ingin membuat segmen berdasarkan alamat, berdasarkan perusahaan, berdasarkan language, bahasa, berdasarkan subscription, atau aktivitas-aktivitas yang lain juga bisa. Jadi memang
teman-teman di sini memiliki tugas untuk mempersonalisasi customer dengan sangat komprehensif supaya nanti campaign-campaign yang teman-teman lakukan itu bisa dengan sangat tepat sasaran. Teman-teman ingin menyasar ke orang-orang yang seperti apa, itu bisa teman-teman lakukan dengan proses personalisasi automation yang komprehensif, salah satunya menggunakan Mailchimp. Seperti itu. Nah, ini berhubung datanya tidak tersedia, nanti teman-teman juga bisa memasukkan gitu ya at your contact. Teman-teman bisa mengupload database dari kontak teman-teman, itu bisa teman-teman upload dari third party atau dalam bentuk CSV atau TXT juga bisa, atau di copy paste juga bisa. Gitu ya, misalkan seperti ini bisa gitu ya. Jadi teman-teman nanti data pelanggan itu sangat penting. Jadi ketika teman-teman ingin personalisasi dengan komprehensif, teman-teman tinggal masukin datanya ke sini. Nanti teman-teman silakan proses pengiriman email itu akan diotomasi oleh Mailchimp. Seperti itu. Nah, itu gambarannya. Gitu ya. Oke, nah tadi kita masuk ya, tadi kita sudah melihat fitur-fitur dari Mailchimp itu seberapa powerful dan memang sangat luar biasa. Sangat membantu proses otomatisasi ketika teman-teman ingin mempersonalisasi segmentasi marketnya teman-teman. Nah, ini fitur utamanya tadi ada email automation, mengirim email otomatis berdasarkan perilaku pengguna seperti pendaftaran atau pembelian. Ada A/B testing, menguji berbagai varian email untuk menentukan mana yang paling efektif. Ada segmentasi pelanggannya juga. Teman-teman memungkinkan pengelompokan pelanggan berdasarkan demografinya, perilakunya, dan preferensinya. Dan juga ada analytics-nya. Teman-teman akan diberikan wawasan tentang kinerja kampanye campaign, seperti tingkat bukanya seperti apa, kliknya seperti apa, dan conversion-nya juga seperti apa. Seperti itu. Nah, ini beberapa tips pemilihan tools berdasarkan kebutuhan bisnis. Jadi, memang pemilihan alat marketing automation ini sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan tujuan pemasaran yang ingin dicapai. Misalkan dari skala bisnis, alat seperti Mailchimp itu cocok teman-teman untuk bisnis kecil hingga menengah. Sedangkan alat yang lebih canggih seperti HubSpot dan Marketo mungkin lebih tepat untuk perusahaan yang lebih besar dan kebutuhan pemasaran yang lebih kompleks. Jadi untuk beginner sih Mailchimp udah cocok gitu ya. Dan dari sisi anggaran, alat seperti Mailchimp menawarkan paket gratis ya. Tadi kita coba tutorialnya itu juga gratis, jadi teman-teman bisa langsung coba. Sementara alat yang lebih canggih seperti Salesforce, Marketing Cloud juga membutuhkan investasi yang jauh lebih besar. Seperti itu. Nah, pemilihan alat marketing automation juga sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan tujuan pemasaran yang ingin dicapai. Kebutuhan fiturnya, tadi jika fokusnya adalah email marketing, Mailchimp atau Active Campaign bisa menjadi pilihan. Namun untuk integrasi lebih luas dengan CRM dan sosial media, HubSpot dan Marketo juga lebih ideal. Dan kemudahan penggunaan, alat yang lebih mudah digunakan dan ramah pengguna seperti Mailchimp atau ConvertKit sangat membantu bagi pemula. Sedangkan platform yang lebih kompleks untuk membutuhkan lebih banyak waktu ternyata gitu ya untuk pelatihan dan pengelolaannya. Nah, ini contoh pembuatan campaign email drip dan segmentasi pelanggannya gitu ya. Jadi ada email drip campaign, rangkaian email yang dikirimkan secara otomatis kepada pelanggan dalam waktu tertentu. Biasanya digunakan untuk mengedukasi pelanggan tentang produk atau layanannya yang relevan terhadap customer journey seperti itu. Jadi di sini nanti beberapa tahapan-tahapan itu misalkan oke, kita akan mengirimkan email ketika orang tersebut sudah sign up atau sudah mendaftarkan diri. Itu bisa kita setting. Atau misalkan kita pengen ngirimin emailnya itu ketika mereka registrasi webinar, itu juga bisa kita kirimkan. Jadi memang dari sisi journey itu bisa kita atur sedemikian rupa ya teman-teman, supaya proses-proses personalisasinya bisa dilakukan secara komprehensif. Seperti itu. Nah, langkah-langkah pembuatan email dripnya seperti apa? Jadi tahapan pertama yang menentukan tujuan campaign-nya. Misalnya untuk meningkatkan konversi atau memberikan edukasi kepada pelanggan baru, gitu ya, itu menentukan tujuan campaign. Nah, yang kedua menentukan konten yang relevan. Jadi dalam menyusun email dengan konten yang sesuai dengan setiap tahapan customer journey-nya. Lalu ada penjadwalan pengiriman. Kita bisa mengatur interval pengiriman email seperti setiap 2 hari sekali, seminggu sekali, atau berdasarkan tindakan pelanggan seperti itu. Nah, yang keempat itu segmentasi pelanggan.
Jadi kita harus mengelompokkan nih teman-teman, pelanggan berdasarkan karakteristiknya atau perilaku mereka. Misalnya pelanggan yang baru saja mendaftar dapat menerima serangkaian email yang mengenalkan produk, sementara pelanggan yang sudah membeli bisa menerima email yang berisi penawaran produk atau tambahan informasi lainnya. Jadi bisa kita bedakan mana pelanggan yang mendapatkan A, mana pelanggan yang mendapatkan B. Seperti itu. Oke, nah segmentasi pelanggan. Jadi segmentasi ini tuh menjadi kuncian teman-teman untuk membuat email yang bisa kita personalisasi. Jadi data itu menjadi data yang berharga untuk bisa kita targetin mana audiens yang akan kita personalisasi. Jadi dengan menggunakan data seperti riwayat pembelian, referensi produk, atau demografi pelanggan, teman-teman tuh bisa membuat email yang lebih relevan. Dan tentunya akan meningkatkan konversi karena ada sentuhan personal di sana. Nah, contoh segmentasinya misalkan teman-teman ingin mengelompokkan berdasarkan usia, lokasi geografis, atau kebiasaan berbelanja. Seperti pelanggan yang sering membeli produk tertentu bisa menerima rekomendasi produk yang serupa. Seperti itu. Nah, lalu ada A/B testing. Jadi memang A/B testing itu lebih ke proses eksperimentasi. Jadi teman-teman tuh menguji antara A dan B. Misalkan tadi kita sudah membuat email dengan desain A dan satunya lagi desain B. Nah, misalkan kita uji coba nih, antara desain A dan desain B, mana yang paling lebih menarik minat audiens. Nah, itu juga bisa kita uji. Dan memang A/B testing adalah metode untuk menguji dua versi gitu ya. Email untuk melihat mana yang lebih efektif dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, nanti apa yang dinilai, misalkan dari dua desain yang sudah kita coba, kita pengen nilai mana desain yang paling banyak total kliknya. Jadi misalkan kita nambahin button atau tombol klik di emailnya, itu kita lihat dari antara desain A dan desain B mana yang paling menarik. Sehingga orang-orang tuh memiliki ketertarikan untuk mengklik button tersebut. Seperti itu. Nah, langkah-langkah A/B testingnya seperti apa? Yang pertama kita harus memilih elemen yang akan diujinya. Apa nih elemennya? Misalkan subjek emailnya kah, kontennya kah, gambarnya kah, atau call to action-nya. Jadi kita di sini memilih variabelnya terlebih dahulu. Kayak misalkan tadi desain. Oke, kita pengen nguji yang satu warna merah, yang satu warna putih. Mana yang paling mencolok atau mana yang paling menarik gitu ya. Nah, yang kedua membuat dua versi email. Misalkan satu email dengan subjek A dan satu lagi dengan subjek B. Yang ketiga menentukan ukuran sampel. Jadi nanti juga kita tentukan nih jumlah penerima email untuk masing-masing versinya tuh berapa banyak. Dan yang keempat nanti analisis hasil. Kita nanti akan menilai versi mana yang memiliki kinerja lebih baik berdasarkan metrik yang relevan, seperti tingkat buka, open rate, tingkat klik, atau tingkat konversinya. Contoh, sebuah toko online dapat menguji dua versi subjek email untuk menawarkan diskon spesial. Misalkan yang satunya tuh dapatkan diskon 10% hari ini. Nah, yang satunya lagi tuh nikmati diskon khusus untuk kamu. Nah, jadi ini tuh diuji gitu ya, teman-teman. Kita pengen ngelihat mana nih wording atau kata-kata yang paling menarik nih gitu ya. Buat para customer itu bisa kita uji. Yang mana nanti bisa kita lihat dari sisi matriks-matriks yang paling relevan, misalkan dari total klik. Oh, ternyata nikmati diskon khusus untukmu, dapetin klik lebih banyak nih dibandingkan dengan dapatkan diskon 10% hari ini. Sehingga nanti ketika teman-teman men-set strategi selanjutnya, teman-teman tuh tahu mana best practice atau mana campaign yang paling bisa mendatangkan eh, performa yang lebih baik. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada penggunaan chatbot dan otomasi customer support. Jadi, penggunaan chatbot untuk engagement pelanggan itu juga bisa menggunakan chatbot yang komprehensif ya, teman-teman. Jadi, chatbot itu adalah alat otomatisasi yang memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi dengan pengunjung situs web atau aplikasi secara real time. Chatbot juga dapat menjawab pertanyaan pelanggan dan memberikan informasi produk dan tentunya membantu gitu ya pelanggan melalui proses pembelian. Kayak misalkan contoh ini, ada yang ngechat halo gitu ya, dan nanti secara otomatis WA atau chatbotnya akan langsung menjawab pertanyaannya teman-teman. Jadi langsung dijawab nih, halo selamat datang di pusat informasi A gitu ya. Ingin mengetahui informasi apa. Jadi hal-hal ini yang tadinya mungkin teman-teman harus nunggu gitu ya balasan dari orang lain gitu ya. Apalagi
lagi tutup gitu dan harus menunggu kan agak cukup kesel ya. Nah, dengan bantuan chatbot, hal tersebut bisa tetap menjaga ekspektasi pelanggan untuk bisa direspon lebih cepat. Seperti itu. Nah, manfaat chatbot apa aja? Yang pertama, meningkatkan responsivitas. Jadi, chatbot dapat memberikan balasan cepat 24/7 ya, teman-teman ya, dan mengurangi waktu tunggu bagi pelanggan. Nih, bayangin, apalagi orang Indonesia kan nggak sabaran gitu ya, teman-teman. Jadi, dengan chatbot ini, kita bisa memaksimalkan hal yang tadinya mungkin masih menggunakan bantuan manusia, tapi kita coba alih fungsikan menggunakan chatbot seperti itu. Nah, yang kedua, meningkatkan pengalaman pelanggan. Jadi, kita bisa memberikan layanan yang jauh lebih personal dan kontekstual, disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Dan yang ketiga, mengurangi beban customer support. Jadi, chatbot dapat menangani pertanyaan umum seperti jam buka atau status pesanan, sehingga mengurangi volume tugas-tugas yang sebelumnya itu dikerjakan secara manual. Nah, bagaimana nih integrasi AI dalam customer service automation gitu ya? Ada yang namanya AI powered chatbot. Jadi semakin banyak digunakan untuk memperkaya interaksi pelanggan dengan kemampuan memahami bahasa alami dan memberikan jawaban yang lebih tepat dan relevan. Kayak gitu. Apalagi sekarang ada namanya Meta gitu ya, Meta AI. Jadi teman-teman bisa menggunakan Meta AI juga gitu ya sebagai salah satu sarana untuk chatbot. Misalkan contoh. Nah, misalkan contoh penggunaan AI-nya pembelajaran mesin. Jadi chatbot itu dapat belajar dari interaksi sebelumnya untuk memberikan jawaban yang lebih akurat di masa depan. Lalu juga ada otomatisasi proses yang kompleks. Jadi AI dapat menangani lebih banyak proses kompleks seperti memproses pengembalian atau permintaan dukungan teknis. Seperti itu. Kalau ada personalisasi, AI dapat menyesuaikan percakapan berdasarkan data pelanggan ternyata seperti nama atau produk yang telah dibeli sebelumnya untuk membuat pengalaman lebih personal. Contoh, misalkan ada sebuah perusahaan e-commerce menggunakan chatbot berbasis AI untuk membantu pelanggan dalam memilih produk berdasarkan preferensi mereka, memberikan rekomendasi produk, serta membantu mereka melakukan checkout tanpa perlu berbicara dengan agent dukungan langsung. Seperti itu. Oke, kita masuk ke personalisasi pengalaman pelanggan melalui AI atau menggunakan AI. Nah, di sini ada AI untuk rekomendasi produk dan personalisasi konten. Jadi ada nih salah satu aplikasi AI yang paling terkenal dalam digital marketing adalah sistem rekomendasi produk, teman-teman. Jadi nanti AI menganalisis data pelanggan seperti riwayat pembelian, perilaku browsing, dan interaksi dengan produk untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan secara real time. Contoh simpelnya gini deh, teman-teman sering nggak sih teman-teman tuh baru mikirin bahkan gitu ya, atau misalkan teman-teman tuh sesimpel nyari villa di Jogja di Google gitu ya. Terus teman-teman tuh pindah gitu ya ke Instagram, pengen nge-scroll-scroll, pengen lihat lah. Terus tiba-tiba di story-nya teman-teman muncul nih brand-brand yang menawarkan villa-villa di Jogja dan itu tuh banyak banget gitu kan. Nah, itu tuh ulah siapa? Itu tuh ulah AI gitu ya, teman-teman. Jadi memang AI mampu mempersonalisasi teman-teman tuh lagi butuh apa, lagi nyari apa, AI siap bekerja di sana gitu ya untuk memberikan rekomendasi paling tepat sehingga di situ ada salah satu sarana mempertemukan antara marketer dengan pelanggannya secara personal personal gitu. Jadi jangan heran kalau misalkan teman-teman lagi baru aja mikirin gitu ya, tapi tiba-tiba udah ditawarin aja gitu ya produk yang cukup relevan atau bahkan relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman. Seperti itu. Itu ulahnya AI, ulahnya machine learning. Seperti itu ya. Nah, contoh gitu ya. Ada platform seperti Amazon dan Netflix. Siapa yang sering nonton Netflix? Netflix juga sama gitu ya. Jadi mereka juga melihat behavior kita tuh seringnya tuh nonton apa. Misalkan nonton animasi orang-orang wibu misalkan gitu ya. Nah, nanti akan dipersonalisasi. Netflix akan memberikan rekomendasi-rekomendasi film yang memang relevan sesuai dengan apa yang teman-teman suka. Seperti itu, begitu juga Amazon. Nah, keuntungannya apa? Ini bisa membantu meningkatkan konversi dan upselling dengan memberikan pilihan yang sesuai dengan preferensi pelanggan. Seperti itu. Jadi, tadi ya, secara mudahnya, teman-teman menggunakan ads, baik itu Google Ads atau Meta Ads,
AI bekerja di sana dan akan secara otomatis teman-teman bisa menyasar target audience yang harusnya tepat, yang memang lagi nyari produk yang relevan dengan teman-teman. Kayak misalkan contoh tadi teman-teman lagi jualan baju gitu ya, terus teman-teman ngiklan, nanti dari sisi misalkan Meta menggunakan AI, AI akan mendorong iklannya teman-teman untuk menemukan atau dipertemukan dengan pelanggan yang paling tepat. Seperti itu, itulah kegunaan atau keuntungan teknologi sekarang, gitu ya teman-teman. Nah, lanjut di personalisasi konten, contoh misalkan Facebook dan Instagram menggunakan AI untuk menampilkan, ya tadi ya, iklan yang relevan bagi pengguna berdasarkan aktivitas. Teknologi ini juga digunakan untuk menyesuaikan news feed dengan konten yang paling mungkin menarik minat pengguna. Nah, jadi AI juga dapat digunakan untuk personalisasi konten yang disajikan kepada pengguna dengan menganalisis data dari interaksi sebelumnya. Dan AI bisa membuat konten yang disesuaikan dengan minat dan perilaku pengguna. Jadi memang sudah secanggih itu, gitu ya teman-teman. Nah, ini juga AI dalam meningkatkan customer engagement. Jadi ada di Spotify. Jadi Spotify menggunakan AI untuk memberikan rekomendasi playlist dan lagu yang disesuaikan dengan kebiasaan pengguna berdasarkan analisis tentang preferensi musiknya. Spotify menyarankan lagu yang relevan, meningkatkan kepuasan pengguna yang membuat mereka sering kembali ke platform seperti itu. Nah, jadi nanti itu apa namanya ketika teman-teman buka lagi Spotify gitu ya, nanti Spotify akan secara otomatis memberikan atau merekomendasikan sekiranya nih orang cocoknya ngedengerin lagu ini deh dan akan suka deh kalau misalkan ngedengerin lagu ini. Jadi memang sebegitu canggihnya gitu ya. Nah, menggunakan machine learning untuk hyper personalization. Jadi machine learning memungkinkan bisnis untuk melakukan hyper personalization, yaitu penyajian konten atau produk yang sangat spesifik berdasarkan analisis mendalam terhadap perilaku pengguna. Penerapannya gimana? Jadi nanti machine learning bisa memetakan nih, teman-teman, pola-pola perilaku yang lebih rumit, misalnya data interaksi pengguna di situs web atau aplikasi, dan merancang pengalaman yang disesuaikan dengan tingkat personalisasi yang lebih tinggi. Misalnya dalam dunia e-commerce, AI bisa bantu menentukan jenis produk yang akan ditampilkan pada halaman utama pelanggan berdasarkan riwayat pencarian atau pembelian sebelumnya. Lalu ada analisis data real time untuk prediksi perilaku pelanggan. Analisis data real time memungkinkan pemantauan perilaku pelanggan secara langsung dan memberikan prediksi perilaku yang lebih akurat. Nah, penerapannya gimana? Algoritma AI yang terintegrasi dengan sistem pemasaran dapat memprediksi tindakan pelanggan selanjutnya, seperti kemungkinan untuk membeli produk atau berhenti berlangganan layanan. Nah, contoh Google Analytics atau Adobe Analytics menawarkan tools berbasis AI yang memungkinkan pemantauan dan analisis data pelanggan secara real time untuk merespon secara cepat terhadap perubahan perilaku atau tren yang terjadi seperti itu. Lalu juga kita monitoring performa automation tools. Jadi untuk memastikan keberhasilan penggunaan AI dalam marketing automation, penting untuk memonitor kerjanya ya, lagi-lagi memonitor sebuah hasil pekerjaan atau hasil eksperimentasi itu sebegitu pentingnya gitu ya untuk bisa kita evaluasi. Dan evaluasinya seperti apa? Ini bisa dilakukan dengan menilai metrik-metrik seperti open rate, click-through rate, dan conversion rate. Nah, nanti AI dapat membantu menganalisis pola untuk memberikan wawasan untuk perbaikan kampanye di masa depan. Tools monitoringnya apa? Tadi ya bisa HubSpot, Marketo, atau Salesforce, atau Meta Business Suite, dan sebagainya, Google Analytics, itu bisa dibuat atau bisa fokus ke sana, yang memang mereka juga bisa melakukan laporan berbasis AI. Seperti itu. Nah, studi kasus ya, contoh ya teman-teman di sini. Ada peningkatan return on investment dengan automation. Kasusnya itu di H&M. Ya, kasusnya tuh, jadi H&M tuh menggunakan teknologi automation dan AI untuk meningkatkan ROI mereka. Mereka menggunakan email marketing automation. Mereka personalisasi nih, teman-teman. Dan mereka juga kasih sistem rekomendasi produknya tuh berbasis AI. Dan ternyata mereka berhasil meningkatkan tingkat konversi dan loyalitas pelanggan. Dampaknya apa?
Ternyata dampak mempersonalisasi email berdasarkan data pembelian dan preferensi pelanggan dan menargetkan pelanggan dengan konten yang lebih relevan, seperti menawarkan produk yang sesuai dengan minat, dapat meningkatkan kemungkinan pelanggan melakukan pembelian ulang. Sehingga balik lagi, meningkatkan ROI seperti itu. Nah, contoh juga di Starbucks gitu ya, teman-teman, menggunakan AI untuk memberikan penawaran yang sangat dipersonalisasi. Nah, kita coba masuk ya, teman-teman. Tadi kita sudah berbicara AI itu sepowerful itu. Nah, kita coba lihat gitu ya, penerapan AI tidak hanya dalam bentuk otomatisasi, tapi bagaimana caranya AI ini tuh membantu pekerjaan seorang digital marketer dalam membuat pekerjaannya tuh jauh lebih eh, efektif, gitu ya, jauh lebih cepat. Seperti itu. Oke, ya baik. Nah, kita coba masuk ke GPT ya, Chat GPT ya, teman-teman. Jadi kita coba lihat seberapa powerful Chat GPT dalam membantu seorang marketer dalam membantu pekerjaan digital marketer. Seperti itu. Nah, kita mulai dengan coba kita suruh untuk menganalisis data gitu ya. Jadi misalkan teman-teman di sini sudah memiliki data, ini datanya sama seperti data di modul kelima berkenaan dengan evaluasi dan analisis data. Jadi di sini disajikan nih laporan efektivitas iklan digital gitu ya. Ada platform Meta Ads, Google Ads, dan TikTok Ads. Kita coba minta GPT untuk memberikan insight dan rekomendasi gitu ya. Nanti teman-teman tinggal prompt aja. Misalkan gini, kamu adalah seorang performance marketer andal. Tolong analisis data tersebut sebut dengan format apa finding dan insight, apa rekomendasi strategi selanjutnya. Supaya kita coba minta. Oke, sebentar. Nah, jadi nanti GPT akan mencoba menganalisis gitu ya teman-teman. Dari apa yang kita minta gitu untuk menganalisis hasil report tersebut. Nah, jadi nanti di sini akan memberikan rekomendasi. Kayak misalkan contoh funding dan insight komprehensif. Oh, ternyata dari sisi impresi dan klik, Google Ads memiliki jumlah tayangan tertinggi nih di 700, disusul TikTok dan Meta. Namun dari sisi CTR tertinggi dimiliki oleh Meta Ads. Konversinya juga nanti dibacakan, dari CPA, cost per acquisition-nya juga dibacakan, dan rekomendasi selanjutnya nanti juga akan diberikan. Nah, di sini kita coba lihat nih teman-teman, rekomendasi selanjutnya seperti apa. Oh, ada beberapa rekomendasi nih. Ada 4 ABCD. Nah, dari optimasi dan alokasi anggaran dulu. Nah, dari data yang ada, ternyata kita tuh direkomendasikan untuk memfokuskan anggaran pada Google Ads saja. Karena performa terbaik dari sisi jumlah konversi dan efisiensi CPA-nya tuh paling rendah. Terus di sini juga pertahankan nih Meta Ads. Karena platform pendukung memiliki CTR dan CPR yang tinggi juga. Tetapi review ulang perhitungan konversinya karena angka saat ini tampak tidak logis katanya. Lalu juga evaluasi ulang TikTok karena dirasa kurang efektif. Nah, penggunaan AI ini bisa membantu teman-teman dalam proses menganalisis data. Jadi kalau misalkan teman-teman ada cukup bingung gitu ya atau takut gitu, aduh Mas nggak bisa hitung-hitungan matematika gitu kan. Nah, teman-teman juga coba bisa percayakan ke AI untuk bisa mengenerate atau menganalisis dari apa yang ingin teman-teman analisis. Seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan analisis data gitu ya, teman-teman. Oke, nah kita coba masuk ke konteks selanjutnya, teman-teman. Misalkan di sini saya memiliki toko baju anak yang berlokasi di Bandung. Nah, misalkan teman-teman pengen kepo gitu kan, tren baju fashion yang sekarang lagi hype atau
tren campaign yang lagi hype sekarang tuh apa nih yang berhubungan dengan toko baju. Teman-teman juga bisa ngobrol gitu ya sama GPT. Misalkan, tolong berikan gambaran tren campaign baju anak Bandung yang lagi viral sekarang apa nih? Gitu. Nah, nanti dari AI-nya akan memberikan respons gitu ya, teman-teman. Sekiranya apa yang menjadi tren. Nah, di sini diberikan gambaran. Jadi teman-teman tuh nggak usah pusing lagi gitu ya sekarang mau eh, mikir atau mengideasi sesuatu, teman-teman tinggal ngobrol aja, ada bantuan AI untuk bisa ngasih rekomendasi. Nah, di sini ada dua respons, teman-teman nanti bisa pilih aja ini fine tuningnya gitu ya, teman-teman bisa memilih jawaban yang menurut teman-teman tuh paling relevan. Misalkan di sini nih ada tren fashion baju anak di Bandung 2025. Gaya muslim anak yang modern dan elegan katanya. Motifnya karakter lucu dan unik. Fashion anak yang lucu dan kekinian. Nah, strategi kampanye yang lagi tren tuh ada kampanye Family Sarimbit katanya gitu. Terus ada promosi melalui media sosial dan kolaborasi dengan influencer lokal. Nah, kalau misalnya kita lihat jawaban yang satunya hampir mirip ya. Kampanye visual di media sosial, kolaborasi dengan influencer dan promosi banding. Kita coba prefer this ya. Nah, jadi rekomendasi untuk toko baju teman-teman gitu. Koleksi Lebaran, jadi tawarkan gamis dan tunik anak dengan aksen brokat dan lase dalam warna-warna pastel, desain karakter, paket sarimbit, promosi digital dan kolaborasi. Terus misalkan teman-teman pengen lanjut nih gitu ya, tolong dong buatin strategi marketing untuk ningkatin awareness misalkan. Oke. Nah, di sini meningkatkan awareness gimana nih caranya gitu kan. Nah, tapi di sini teman-teman bisa masukin juga nih gitu ya. Teman-teman harus memvalidasi value teman-teman tuh apa gitu. Value uniknya tuh apa? Desainnya unik, harga terjangkau atau apa? Target marketnya juga siapa? Teman-teman juga nanti bisa ngasih makan juga AI-nya. Semakin lengkap informasi semakin bagus. Dan di sini juga diberikan rekomendasi nih gitu ya. Strategi konten di media sosial misalkan Reels atau TikTok. Kita coba bahas fashion show anak di depan toko, carousel foto outfit of the day, testimoni pelanggan dan sebagainya. Terus ada event dan aktivasi offline, kolaborasi lokal, program referral dan loyalty gitu ya, digital ads yang targeted seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa menanyakan secara langsung gitu ya ke mereka gitu. Terus misalkan teman-teman pengen lebih jauh lagi gitu, pengen buatkan program loyalty untuk produknya supaya orang-orang kembali lagi membeli produknya teman-teman gitu. Nah, ini misalkan nih gitu ya, teman setia si kecil katanya. Yang satu rekomendasinya kartu poin digital dengan stamp card fisik gitu ya. Setiap belanja 100.000 dapat 1 poin. Atau River a Friend, ajak main bareng. Mekanismenya ajak teman belanja pertama kali. Terus ada loyalty tier, semakin sering belanja semakin eksklusif. Program ulang tahun anak, sistem komunikasi dan loyalty, dan sebagainya. Jadi teman-teman di sini bisa dengan sangat leluasa memberikan atau ngobrol langsung sama AI. Yang penting tadi konteks-konteks dan data-data penting sebisa mungkin teman-teman bisa provide untuk AI seperti itu. Dan teman-teman juga bisa membuat yang terakhir ya, kita coba buatkan satu postingan produk yang engaging beserta captionnya di Instagram. Ya, kita coba ya. Nah, di sini ada dikasih briefnya nih, gitu ya. Formatnya harus carousel. Produknya setelan anak, cerah, lucu. Slide satunya foto close up anak cowok. Slide duanya apa? Nah, slide tiganya apa gitu.
Nah, di sini ada captionnya juga gitu misalkan. Setelan dinosaurus favorit si kecil. Bu, aku suka baju dino ini. Yap, bla 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 dan sebagainya. Jadi, teman-teman bisa dengan sangat mudah gitu ya. Jadi tidak kalau misalkan dulu tuh mikirin caption aja tuh bisa butuh waktu 1 hari gitu ya. Tapi dengan bantuan AI, teman-teman bisa mempersingkat proses-proses tersebut menjadi sebuah proses yang luar biasa singkatnya. Gitu ya teman-teman. Jadi silakan maksimalkan AI semaksimal mungkin. Gitu. Ya, nah baik teman-teman untuk materi kali ini kita sudah cukup gitu ya. Jadi teman-teman di sini sudah ada bayangan terkait dengan seberapa powerful otomatisasi ini tuh dalam dunia digital marketing dan seberapa personalized atau seberapa impactful ketika kita membuat sebuah campaign yang sangat personalized dan disegmentasikan dengan audiensnya teman-teman. Dan tadi juga kita sudah belajar tools-toolsnya seperti apa, contohnya MailChimp, dan ketika teman-teman ingin utilisasi pekerjaan untuk meningkatkan produktivitasnya teman-teman sebagai digital marketer menggunakan AI, teman-teman salah satunya bisa menggunakan ChatGPT. Dia bisa menganalisis data gitu ya, memberikan rekomendasi strategi dan bahkan membuat caption atau copywriting di konten-kontennya teman-teman. Nah, berikut untuk glosariumnya silakan teman-teman baca gitu ya. Untuk istilah-istilah yang menurut teman-teman agak kurang familiar, silakan untuk dibaca kembali. Seperti itu. Nah, selamat teman-teman sudah menyelesaikan materi digital marketing automation untuk digital marketing pendalaman. Jangan lupa diimplementasikan apa yang udah teman-teman pelajari. Thank you so much. Thank you, guys.